tadi siang saya udah masuk ke hutan di atas. Rencana mau saya tunjukin juga teknik gimana kita mau buka menentukan spot camp yang aman dari binatang. Jadi jangan dikit-dikit mistis. Mistis itu kalau ketemu. Nah, karena saya ini nggak kehabisan logistik, tapi memang nggak bawa logistik, jadi ya Allah kuatlah sampai besok pagi. Kita nyari yang lain lah, yang lebih apa ya? Orang Jawa ngomong pokro. Saya nemuin binatang langka ini ya. Ini dia jenis tupai, tapi dia bisa terbang. Keren. Beruntung kita. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Rek. Setelah sekian purnama saya nggak muncul di frame Cito Adventure karena kesibukan. Selain ngurusin Karang Taruna, saya ngurusin diri saya sendiri. Jadi pokoknya luar biasa sibuk lah. Nah ini juga sebetulnya pas sibuk-sibuknya, tapi semakin saya nurutin kesibukan, semakin kepala ini mau meledak. Jadi saya perlu alam, eco wellness. Dan akhirnya malam minggu ini, weekend, saya bisa kembali masuk frame ya. Dan spesial untuk kali ini, saya nanti akan sedikit mumpung bisa keluar, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang selama ini dipertanyakan sama teman-teman. Jadi kenapa kok malam-malam suka belasak-belasak di gunung, di hutan yang liar? Apa nggak takut ular? Apa nggak takut nyasar? Apa nggak takut hilang atau gimana? Sekali lagi untuk aktivitas di alam bebas itu nggak bisa kita asal-asalan ya teman-teman. Jadi harus tahu ilmunya, minimal sedikit lah, sering-sering baca atau seperti apa. Nah untuk kali ini sengaja saya akan menunjukkan ke teman-teman apa sih yang harus diketahui di alam biar nggak tersesat, atau kalaupun tersesat biar tetap bisa bertahan hidup atau survive. Itu gimana teknik-teknik dasarnya aja. Dan kali ini nanti saya nggak bawa apa-apa teman-teman, saya cuma bawa pisau sama korek api dan tentunya rokok. Jadi kalau rokoknya nggak ada ya nanti cari rokok gitu, apa yang bisa dihisap. Tapi saya bawa korek dan pisau, dan nanti juga sedikit saya ajarkan gimana kita membuat api tanpa bawa korek, atau koreknya hilang atau jatuh atau seperti apa, dan gimana caranya jalan biar aman, gimana antisipasi terhadap binatang liar, gimana cara mendapatkan makanan, tumbuhan seperti apa yang bisa kita makan, dan lain sebagainya. Tetap ikuti perjalanannya. Ini saya udah ada di Gunung Wilis. Ini lebih tepatnya di atasnya base camp. Jadi tadi siang saya udah masuk ke hutan di atas. Rencana mau saya tunjukin juga teknik gimana kita mau buka menentukan spot camp yang aman dari binatang itu seperti apa. Tapi ternyata tadi saya gagal karena vegetasinya cuman gitu-gitu aja, nanti kurang buat teman-teman. Jadi terpaksa harus turun. Dan ini sudah lewat maghrib, isya. Tetap ikuti perjalanan, kita akan masuk hutan yang bukan jalur pendakian. Apa yang harus dilakukan di sana, tetap ikuti perjalanannya, oke? Sebelum kita lanjut jalan, tentunya persiapan dasar sekali yaitu pakaian ya teman-teman. Jadi kalau masuk hutan usahakan kita pakai celana. Jin ini memang sebenarnya ada yang nggak merekomendasikan. Tapi jin sekali lagi juga bermanfaat untuk menghindari gigitan binatang liar atau seperti ular-ular kecil. Itu kalau kita pakai jin aman teman-teman. Dan sepatu, kalau bisa sepatu yang tinggi, jangan sepatu yang cuman segini terus ininya kelihatan. Ini juga bahaya, ini lebih aman, lebih safety. Dan usahakan pakai sepatu trekking atau seperti apa. Terus baju, untuk kaos, baju usahakan yang tahan angin pertama, yang kedua mudah kering, terus yang support buat kegiatan di alam bebas. Dan kebetulan
Ini kali ini saya pakai produk dari Hagmore. Ini kaosnya enak rek dipakai. Jadi kayaknya itu tadi saya keringetan siang masuk hutan dan basah, tapi cepet kering. Ini sudah kering, padahal nggak ada panas. Ini juga produk Hagmore, nyaman dipakai dan ini support buat kegiatan di alam bebas ya. Tapi ini lengan pendek. Usahakan nanti kalau teman-teman di alam liar yang sifatnya semak sekali itu pakai panjang. Tadi saya bawa jaket. Ini buat kegiatan siang di alam bebas, keren. Kayak kondangan ya pantas rek. Jemput sampean gitu. Oke, tetap ikuti perjalanannya, gas. Oke teman-teman, ini di jalur ya, ini base campnya Ecokare. Kalau naik Wilis arahnya ke sana. Nah kita mau masuk hutan sebelah sini. Dan lagi-lagi saya mau ngasih tahu teman-teman teknik-teknik. Kenapa kok saya Mas Yunus biasa belasa-belasa? Kita nggak ngawur. Nah nggak ngawurnya gimana? Ikutin aja. Center sama pisau ini penting, harus di tangan ya. Rokok ini nggak penting, rokok membunuhmu bukan membunuhku. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk, doakan. Oke, yang pertama kita lakukan adalah karena malam, jadi penglihatan ya, dan dibantu sama lampu, ini berfungsi untuk lihat jalur trek. Jadi jangan cuman trek saja yang kita center, tapi sesekali kita harus tengok ke atas. Karena biasanya ular pohon, ular hijau itu dia kadang bergelantungan. Nah, dan untuk ular, sekali lagi, setiap ular itu kena cahaya pasti dia sifatnya apa ya, refleks apa, memantulkan cahaya itu loh. Jadi dia pasti mantulkan cahaya, pasti kelihatan teman-teman. Mudah-mudahan kita ketemu ular, jadi biar teman-teman bisa tahu. Jadi ular itu pasti mantulin cahaya. Kalau gini kan nggak ada ini. Nah kalau ada ular pasti dia nyala sekali dia. Nah ini enggak gitu. Terus yang kedua, kalau kita nyasar beneran atau kita masuk hutan gitu, biasanya kita pakai tanda pohon ya teman-teman, pohon. Nah yang kita buat tanda, contoh kita kembali sedikit, ini ada pohon, kita hafalin bentuk pohon, tapi jangan yang dari sisi kita berangkat, tapi dari sisi, misal ini mau kita buat tanda. Jadi kita jalan dulu, terus kita balik badan, kita lihat bentuk pohon ini, kita hafalin betul. Oh ini pohon apa? Nah, seperti ini misal. Oh jadi ada pohon seperti ini, dan ini ada akar. Oh kayak gini. Apa bentuknya kayak gini pohon ini. Nah ini bisa kita buat tanda buat kita jalan kembali pulang. Kayak gitu, ini yang dasar-dasar aja. Oke lanjut dulu.
Nah, ini satu lagi teman-teman. Jadi kalau kita di hutan yang ketinggiannya masih di bawah 2000 mdpl atau di bawah 1500 maksimal, itu biasanya kan ada beberapa tanaman-tanaman berbunga, itu banyak sekali, salah satunya kopi. Nah, biasanya teman-teman itu setiap di ketinggian itu dan di dekatnya ada perkebunan kopi atau tanaman 1-2 kopi, itu tercium aroma yang seperti aroma-aroma hantu. Nah, ini padahal aroma ini teman-teman. Jadi bunga kopi ini memang aromanya itu wangi seperti khas bunga-bunga buat nyekar makam itu ya. Jadi jangan dikit-dikit mistis. Mistis itu kalau ketemu, nah nggak ada. Canda teman-teman. Nah, terdengar suara alunan musik Jawa. Kalau ndaki gunungnya, selama ndaki gunung di Indonesia itu jangan kaget. Usomong mantur. Jadi bisa jadi itu suara orang hajatan. Nah, biasanya kalau suara-suara itu mistis, itu gini teman-teman. Kita denger nih suara, terus kita baca ayat kursi, itu merubah suasana ndak? Kalau merubah suasana itu biasanya kayak gitu, yang ada kaitannya dengan mistis. Karena mistis itu kan dimensinya dimensi jan, alam jan. Nah, sedangkan bacaan Quran, bacaan doa itu energinya juga masuknya ke alam jan. Jadi pasti ada reaksi. Gitu. Jadi alam ini ada alam ini, alam kita, terus alam jan, atasnya ada alam han. Nah, itu kalau itu tanyanya ke Gus Samsudin, nanti tak kasih nomornya. Jadi kita ginikan ini perlunya, biasanya yang beracun itu ada reaksi gatal atau cerkit-cerkit. Nah, ini enggak ada. Bisa dimakan. Ini kayaknya dadok-dadok, ini suara hewan ini. Kelawar. Oke, kita lanjut. Wes. Tadi banyak yang jatuh-jatuh terus ya. Wih. Oke, kita pergi dulu.
Ular pohon itu, ini ular pohon. Iki. Oke teman-teman, dari tadi saya celinguk nyenter ini nyari apa? Saya ini nyari apa yang mau saya makan ntar malam. Karena nyata ya, saya emang nggak bawa apa-apa. Saya bawa senter sama pisau. Ini tadi nemu bongkahan kayu. Nanti kita mau buat api-api, bikin kopi atau bakar sesuatu. Cuman ini belum ada yang mau dibakar. Tanya kenangan. Tapi sayang kenangan itu kalau dibakar. Oke lanjut dulu. Makanan woi, makanan. Oke, ini ada satu fenomena yang sering dijumpai teman-teman kalau lagi di giat di alam bebas, yaitu fenomena kayak gini ya teman-teman. Ini ada daun gerak sendiri, yang lain nggak mau gerak. Ini gerak kenceng. Nah, pohon pisang. Biasanya teman-teman kan selalu mengaitkan pohon pisang itu dengan sesuatu yang mistis. Banyak pohon pisang, banyak. Itu mungkin karena memang pohon pisang ini kalau di senter paling nyala teman-teman ya. Karena dia mungkin banyak yang kaget, wih ada apa? Oh pohon. Yang kedua gerakan itu, gerakan daun, biasanya ada daun
gerak sendiri satu cik, 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 gini, yang lain enggak. Kayak ini kan, ini gerak terus dia, lihat, yang lain nggak mau. Itu adalah resonansi ya teman-teman. Jadi resonansi, ada angin yang kita nggak bisa ngerasain. Itu faktor dari ketika fotosintesis. Jadi air yang di tanah itu naik menuju ke daun pada saat malam kayak gini, terus ditangkap sama frekuensi eksternal. Jadi faktor eksternal, faktor dari luar, itu namanya frekuensi oscillasi. Nah ini terjadi seperti ini. Ini bukan mistis ya, ini memang ilmiah sekali gitu. Oke, jadi biasa ada daun gerak. Yang bahaya itu bukan daun tapi gerak-gerak. Nah, ini ngeri nih. Kalau yang gerak daun nggak apa-apa, tapi kalau yang gerak ini daun muda, nah ini waspada ini. Nah ini ada pohon gede banget. Nah ini jangan acuh ya, jangan acuh. Ini harus kita tandai. Oh, pohon ini, saya berangkat lewat pohon ini. Nanti kalau misal nggak ketemu jalan, terus wes balik aja lah. Paling nggak kita buat ini, buat apa, tanda ini. Oh harus ketemu pohon ini. Hal-hal di alam yang bisa buat tanda, kita pakai tanda. Tandanya jangan pohon-pohon yang simpel kayak gini-gini. Ini banyak contohnya. Nah ini kan lain daripada yang lain. Itu apa ya? Jepang dorek. Mantap, besar sekali. Oke teman-teman, ini ada pohon mati. Biasanya ada jamur-jamur kuping di sini. Kita cari ya. Kurang lembab, nggak ada. Ini sungai teman-teman, kita lihat dulu. Nah kalau deket-deket bambu kayak gini, ini biasanya banyak ular albo ya. Ular albo itu kalau di tempatku di desa itu nyebutnya ular hijau yang ekornya merah. Bahaya sekali ular itu, karena bisa ular albo itu jenisnya adalah hemotoksin. Jadi dia nyerang apa, sel darah kita. Jadi kalau kegigit ular albo itu biasanya bengkak, dan bengkak parah lah. Tapi untuk sampai ke fatal atau kematian nggak jauh lah. Oke, biasanya di bambu-bambu kayak gini.
Oke teman-teman, kita sampai di sungai. Nah teman-teman, kalau di alam bebas terus ngerti sungai, jangan langsung masuk dulu ya. Jadi biasanya malam hari ini banyak ular berkeliaran kan, karena ular ini kan nokturnal dia keluar malam. Biasanya dia ke pinggir kali buat nyari katak atau binatang lain, biasanya katak. Jadi sebelum kita masuk ke sungai, kita lihat dulu ada binatang yang nyala enggak gitu, ada ular enggak gitu, lebih tepatnya ada ular enggak. Kalau dikira aman nggak ada, baru kita ke sungai. Oke, jadi teman-teman, kita kali ini kita ke sungai dulu, terus kita habis itu nyari spot camp yang bisa buat tidur. Besok pagi mungkin kita coba nyari vegetasi yang bisa dimakan ketika kita di alam liar dan kehabisan logistik gitu ya. Karena saya ini nggak kehabisan logistik, tapi memang nggak bawa logistik, jadi insya Allah kuatlah sampai besok pagi, atau nantilah nyari apa, mudah-mudahan dapat sesuatu nanti di sungai, piting lah paling enggak ya. Oke, kita ke sungai dulu. Oke, banyak udang teman-teman. Oke, cari udang. Semangat. Kita coba cari udang ya. Nah, udang ini kalau malam, kalau kita bawa, seharusnya yang warna kuning ya. Kalau warna putih dia lari biasanya. Itu pasti kelihatan. Jadi matanya udang ini nyala kalau kena sinar. Jadi lebih mudah. Contoh, saya cari contoh udang ya. Kita nggak perlu awas sekali ya, jadi pasti nanti nyala dia. Nah ini, lihat, dia nyala kan. Nah ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau malam kita lebih bagusnya sebetulnya yang warna kuning ya, senternya itu. Kalau gini dia lari. Oke teman-teman, ini ada ikan besar ya teman-teman ya. Cuman posisinya malam ini susah ini. Nah itu oke, kita sembunyi di balik batu itu. Dapat batu, oke. Coba kita tangkap. Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa qini muslimin. Mantap banget. Lepas teman-teman.
Kok iso? Gak iso. Sebetulnya semua jenis rumput-rumputan itu aman dimakan ya teman-teman. Ini kalau terpaksa sekali aja. Untuk rasa yang jelas, kalau jenis rumput-rumputan itu nggak ada rasanya. Pas kebetulan nemu manis. Kalau kita mau ngambil yang dalam, itu seratnya lebih sedikit, jadi bisa kita makan. Dan ini kayak air teman-teman. Dan pasti bersih airnya. Oke, sambil kita nyari yang lain lah, yang lebih apa ya, Wong Jawa ngomong pokro. Oke teman-teman, tak pakai lagi sepatu. Alhamdulillah kurang lebih 1 jam enek pra ya, 1 jam lah saya berburu ikan. Dapatlah, cuma tak lepas. Gagah, susah ternyata teman-teman, karena ikannya itu kecil-kecil. Udang, kalau mau nangkep yang kecil-kecil banyak, cuman kan saya ngejar yang gede, tapi nggak dapet. Cuma dapat 1 dibakar kan nggak enak, lepasin aja. Oke, kita cari makanan yang lain. Salam Lestari judulnya. Oke, Salam Lestari. Mereka lestari, saya punah. Oke teman-teman, karena ikannya nggak mau ditangkep, terpaksa kita cari sesuatu yang lain buat dimakan ya, karena nggak ada apa-apa ini. Ini rokok storek. Ini kayak daun singkong ya, tapi ini singkong nggak bisa dimakan. Ini punya orang. Dan kalian kalau nyasar kan juga nggak mesti ketemu singkong. Kita nyari yang lain aja.
Oke teman-teman, kalau melihat gundukan daun kering kayak gini, hati-hati betul ya. Karena biasanya king cobra atau cobra itu seneng di tempat-tempat kayak gini, mengenalkan diri dia. Aduh, kaget. Oke teman-teman, kita nemunya pohon pisang yang udah mati ya. Bisa kita manfaatkan. Potong, cuci. Oke. Oke teman-teman, kita makan inilah ya. Nanti kita kembali ke sungai, kita cuci, potong-potong buat energi sampai besok, karena nggak bawa apa-apa ini. Oke yuk. Beli perkari kuno balikin ini. Gila.
Terus ini. Oke teman-teman, lupa ya, tadi ternyata di ujung pohon pisang yang roboh tadi ada buahnya, cuman nggak banyak, cuman dikit banget. Kita ambil karena tak kira ini nggak beracun. Oke, secukupnya aja. Sorry. Aduh. Mama. Oke, kita tunggu sambil rokokan, santai. Oke teman-teman, lumayan lama ya, sekitar 20 menit. Dan tak kira udah cukup, kita coba dulu. Oh sudah empuk, empuk ya. Mantap. Oke, ini yang tadi ya, ati pisang. Rasanya itu kayak apa ya? Ya umbi-umbian lah. Cuman dia ada ininya, ada apa? Serat. Tapi nggak masalah serat ini, nggak ada rasa pahit, nggak ada rasa apa. Cobain. Panas. Jangan nyisakan ini kayak permen karet, Rek. Tapi enak. Maksudnya rasanya enak. Mantap. Jadi bener ya. Ada suku Flores itu. Dia di acara-acara tertentu makan pisang rebus, pisang rebus, daunnya dimakan, semua diolah, semua dimakan, diolah. Ternyata memang beneran enak ya. Ini kalau bawa sambal cocol enak, Rek. Tadi aku sangu sambal. Jadi ada ininya. Tapi oke lah, untuk bertahan, survive, bisa jadi alternatif. Tapi kalau nemu pisang, kalau nggak nemu gimana? Kayak tadi ya, jadi tanaman, rumput-rumputan itu semua bisa kita makan, tergantung kita bersihin aja. Kalau dia berserat, bisa kita rebus. Terus semua umbi-umbian itu bisa kita makan. Caranya, pokoknya getahnya itu kita olesin di sini, di kulit. Ada reaksi enggak? Kalau nggak ada, kita coba di lidah, kunyah-kunyah.
ada reaksi enggak. Kalau nggak ada reaksi bisa kita makan. Sesuatu yang bisa direbus dan enak itu mentahnya pun juga aman gitu. Meskipun kadang memang ada keluar rasa pahit, keluar rasa apa ya, ya gitulah, pahit atau rasa-rasa yang ngat gitu. Yang penting nggak ada reaksi gatal di lidah, itu aman. Oke, ini kita nyari tempat camp, buka tenda, terus sambil menikmati makanan ini. Ini tadi sengaja saya rebusnya di sini karena dekat sungai, jadi airnya nggak ribet. Kan kita naik, kemasin, naik, cari tenda, cari tempat camp, terus nikmatin. Oke, lanjut kita bawa ini. Ini saya nemuin binatang langka ini ya. Ini dia jenis tupai tapi dia bisa terbang. Ini namanya walang kopo ini. Ini gedenya sak kucing ini. Sekucing ini. Dan dia ini tangannya kelihatan. Ini walang kopo namanya. Oh, ini langka ini, apa ini? Keren. Keren. Beruntung kita. Oke teman-teman, karena nyari spot camp nggak dapet ke sana, akhirnya perjalanan balik ya ini. Terus dapat area lumayan lah, pun masih ada pohon pisang karena ketinggian di sini nggak begitu tinggi. Nggak apa-apa. Oke, kita buka tenda di sini. Harusnya kalau benar-benar nyasar teman-teman, itu usahakan benar-benar hati-hati ya kalau mau buka camp, itu benar hati-hati. Contoh kalau misal bawa flash hammock, mending pakai hammock, jadi lebih aman dari hewan melata. Oke, ini tak buka dulu. Cuman biasakan kalau kegiatan di alam bebas, suka kegiatan di alam bebas, pilih tenda itu yang paling simpel ya teman-teman, yang kira-kira mudah untuk mendirikan sendiri. Lagi-lagi ya, suara alam buatan seperti suara gamelan, musik-musik seperti itu biasa terjadi ya di gunung. Meskipun udah tinggi, taruhlah udah 2000 mdpl kok masih kedengeran, itu wajar. Karena di pegunungan ini emang gitu. Beda kalau di kota itu jarak 2 km aja kadang-kadang nggak denger, tapi kalau di pegunungan itu denger, karena kan kontur alam membuat suara itu bisa kemana-mana. Oke teman-teman, sekarang udah jam 10 malam atau jam 11 nggak tahu, sekitar itulah. Dan perut sudah terisi tadi, sudah tak makan barusan. Alhamdulillah kenyang. Untuk edukasi intinya seperti itu ya. Kebetulan karena ini nggak saya konsep sebelumnya, maksudnya nggak saya tentukan titiknya yang
nggak saya survei, ini benar-benar real. Saya masuk hutan ini gitu, dan ternyata sepanjang jalur sampai di sungai tadi saya nggak menemukan tanaman yang sering dijumpai di gunung. Jadi di sini rata-rata cuman perkebunan, ada begonia, terus talas seperti itu, dan teman-teman tahu itu bisa dimakan. Intinya gitu ya teman-teman. Kalau adapun kenapa saya Mas Yunus itu belasak-belasak malam, apa nggak takut, apa nggak ini, kita penuh perhitungan teman-teman. Apalagi Mas Yunus kan ada aplikasi, itu juga sangat membantu lah. Itu 50% keselamatan kita ada di situ. Untuk logistik seperti itu, kalaupun nggak bawa apa-apa, kita udah disediakan sama alam. Jadi tinggal kita cari tahu gimana caranya makan hal baru, tanaman yang bisa dimakan itu kayak gimana, ciri-cirinya kayak gimana. Dari saya kayak gitu. Jadi kita rasakan, pertama bergetah enggak, terus kalaupun bergetah ya kalau bisa jangan, meskipun ada beberapa tanaman yang bergetah itu bisa dimakan. Kalau nggak bergetah kita kunyah, rasakan dulu di lidah. Kalau ada rasa-rasa aneh, gatal atau gimana, nggak usah dimakan. Tapi kalau aman kita makan. Telan pertama sedikit aja, pahit enggak di sini, karena yang paling bisa ngerasain pahit itu pangkal lidah yang hampir ketelen gitu. Nggak ada pahit, makan, insya Allah enggak apa-apa. Kalau ragu-ragu direbus kayak saya tadi, itu pertama untuk menghilangkan getah. Kalau bawa garam, rebus pakai garam seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Besok pagi kita lanjut lagi, mudah-mudahan perjalanan pulang kita nemu tanaman yang sering dijumpai ya, dan bisa saya jelaskan. Intinya gitu, boleh main ke alam tapi jangan ngawur. Oke, semua ada ilmunya. Terus belajar, baca, Google, itu gampang sekali. Oke, tidur dulu, mau rokokan habis itu tidur. Oke, gas. Oke, selamat pagi teman-teman. Semalam kita camp di sini ya. Dan ini ternyata pagi tadi baru sadar. Sekarang jam 6. Baru sadar kalau ternyata jalan raya udah deket sekali. Jadi nanti kalau ada suara motor lewat jangan disalahin ya, karena nggak kita tutup, nggak kita portal. Ini sekarang saya mau nge-review sedikit seputar outfit yang saya pakai ya. Keren sekali. Kemeja Hekmur, serinya Survivor, jadi cocok sama nama serinya Survivor ya teman-teman. Karena apa? Selain nyaman sekali dipakai, karena bahannya sendiri adalah quick dry, mudah kering, kemeja ini bisa dibilang eksklusif loh teman-teman. Jadi ini saya mau review pertama mulai kantong ya. Kantongnya ini penutupnya model velcro teman-teman, jadi gak kancing. Terus yang ribet ini velcro, jadi, dan velcronya ini bagus sekali. Terus ada sablon di sini, jadi logo Hekmurnya ini sablon, keren. Jadi apa ya, eksklusif lah, dilihat juga eksklusif, nggak mencolok banget sablonnya atau apa, enggak. Jahitannya ini regular fit, standar tapi kuat sekali, ini kelihatan double semua. Terus di sini ada akses buat ID card, terus punya akses ballpoint slot di sini. Sebelah kiri ini buat handy talkie kalau teman-teman apa giat di alam bebas. Terus ada aksesoris velcro juga di sini, menambah kesan eksklusif loh, keren loh, cocok. Terus yang bikin saya aneh itu ini nggak kayak biasanya kalau pakai baju kena keringat basah ini lumayan lama lah keringnya, tapi ini enggak, dan enak itu. Ternyata di belakang ini ada ini loh teman-teman, ventilasi, dan ini enggak full, jadi
nggak kebuka-buka. Jadi ini seolah-olah tertutup terus, tapi ini ventilasi kanan kiri. Oke, overall mantap. Baju ini mantap, cocok sekali, memang cocok buat kegiatan di alam bebas. Touring juga cocok ini, yang teman-teman suka touring, buat traveling. Terus warna, kombinasi warna sama sablon dan secara keseluruhan ini juga cocok buat sekedar main malam mingguan, ngapel, kondangan, mas, tergantung kebiasaan baik dan buruk teman-teman pokoknya. Keren. Terus oh ya, ini yang bikin saya wow juga ini sama kaos. Jadi saya coba dulu bajunya. Kaos yang saya pakai ini juga dari Hekmur teman-teman, dan enak sekali. Saya ini baru kali ini pakai kaos nyaman, karena opo ya, biasanya kalau 2 hari nggak mandi, kan dari kemarin saya nggak mandi, itu kaos bau. Dan ini enggak. Karena apa? Kaos ini bukan kain biasa ya teman-teman. Ini adalah katun bambu. Kita tahu ciri khas dari katun bambu adalah dia memiliki antibakterial yang alami. Bisa browsing teman-teman tentang keistimewaan katun bambu. Dan Hekmur menggunakan katun bambu teman-teman. Punya double soft, jadi lembut sekali. Di kulit ini nggak gatel, nggak risih, nyaman sekali. Selain modelnya juga universal ya, jadi bisa dipakai laki-laki, perempuan. Keren. Model onek disukai banyak orang, jadi bukan yang V itu ya. Sablonnya dia pakai rubber, jadi enak. Ini kayak nggak ada sablon, padahal ada sablon. Terus nggak dingin. Biasanya teman-teman kalau di ketinggian 2000 ke atas itu sablonnya ngawur kan, anyep gitu loh kalau orang Jawa apa ya, dingin. Ini enggak. Terus kesannya itu elegan, eksklusif itu. Oke, bisa lihat lah teman-teman, ini keren. Yang jelas itu tadi katun bambu, mewah ini, nggak bau teman-teman, dan nyaman, elastis sekali. Oke, seperti itu buat teman-teman yang mau nyoba outfit dari Hekmur ini. Oke, saya sarankan cobalah. Buka linknya ada di deskripsi. Dan kalau belanja jangan lupa pakai kode voucher yang kami terakan di deskripsi. Seperti itu ya. Hekmur keren. Loh. Oh iya, ini satu lagi. Dia punya gantungan teman-teman. Jadi gak ngawur ngene rek. Kemungkinan untuk sobek ini dikit, karena dia udah pakai ini gantungan. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu ya perjalanan kita dan edukasi singkat tentang tips dasar belasak-belasak. Nantikan tips-tips berikutnya, dan untuk konsep tips kali ini nanti ke depan kita, kalau teman-teman yang suka, ke depan akan lebih kita konsepkan lagi biar lebih mengedukasi teman-teman. Oke, ini udah pagi, udah siang, mau siang, saya mau perjalanan pulang. Oke, jangan lupa subscribe dan terus ikuti channel video Cito Adventure Madiun terbaru. Dan satu lagi, terima kasih buat Hekmur yang telah menambah kenyamanan dan kekecehan kita. Oke, teman-teman juga jangan lupa cek produk-produk dari Hekmur, terutama yang saya pakai kali ini, Survivor. Oke, salam lestari, Cito Adventure Madiun, gas. Aku gak iso lek muni Cito Adventure Madiun, gas.